Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan praktik menggunakan Inkscape dan kita akan melanjutkan drawing tools selanjutnya yang akan kita coba untuk membuat ilustrasi digital atau gambar digital ondel-ondel seperti ini. Seperti apa cara menggunakannya? Yuk kita mulai. Langkah awal silakan teman-teman buat dokumen baru berukuran 1080 x 1080 pixel. Mohon maaf mungkin saya tidak melakukannya dari awal lagi ya. Teman-teman silakan buat dokumen baru berukuran 1080 x 1080 pixel dengan cara-cara yang membuat teman-teman ini lebih nyaman saja gitu ya. Teman-teman bisa pergi ke menu file kemudian new atau mungkin dengan shortcut-shortcutnya itu silakan ya. Tapi yang perlu diketahui mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa di Inkscape ini ada beberapa template yang disediakan ya, ukuran-ukuran template yang disediakan. Jadi untuk 1080 x 1080 pixel itu adalah ukuran Instagram Square ya teman-teman ya, atau kategori Instagram Square. Jadi kalau teman-teman lihat di template atau di homepage-nya Inkscape itu pasti disuguhkan beberapa template ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, hanya beda tampilan saja ya, dan teman-teman bisa gunakan di kategori sosial. Di sana ada Instagram Square ya, itu yang saya gunakan. Kalau teman-teman terbiasa membuat dokumen baru dengan create new dokumen saja dulu atau pergi ke properties dulu ya, file propertiesnya dulu, jadi baru diganti ukuran itu silakan saja. Jika sudah teman-teman, sekarang kita perlu import sketsa ondel-ondel yang sudah saya sediakan, link downloadnya di description box. Silakan di download dan disimpan di folder yang teman-teman mudah untuk jumpainya atau mudah untuk ditemukan. Oke, teman-teman silakan download terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman bisa langsung import ke Inkscape. Caranya seperti apa? Ada dua cara ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan menu file, kemudian import. Nah, jadi teman-teman silakan cari di mana ya, atau folder mana tempat sketsa ondel-ondel yang tadi teman-teman download itu berada. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman langsung open saja. Oke, jika sudah di open, kok tidak langsung open ya, karena memang ada window yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu adalah window PNG bitmap image importnya. Teman-teman bisa perhatikan seperti ini, yang saya lakukan pengaturannya sedikit, ini sebenarnya default aja ya teman-teman ya. Kemudian oke. Nah, di beberapa fitur, di beberapa versi itu dokumen yang tadi kita import itu langsung terbuka di sini teman-teman ya. Tapi kalau di versi saya ini justru gambarnya yang tadi kita import itu terbuka menjadi sebuah dokumen baru ya. Dan saya tidak ingin melanjutkan di dokumen tersebut untuk bekerjanya, karena saya akan tetap menggunakan dokumen yang tadi saya buat atau berukuran 1080 x 1080 pixel. Ya, karena ada perbedaan ukurannya, teman-teman bisa lihat di sini ini 768 x 768 pixel. Jadi saya tetap mau kembali ke dokumen sebelumnya. Nah, caranya teman-teman silakan seleksi terlebih dahulu gambar ondel-ondelnya atau sketsa ondel-ondelnya, klik kanan, lalu copy. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini saya sudah seleksi dengan tepat bahwa memang si gambar ini sudah saya seleksi, dan klik kanan saja lalu copy. Mungkin lakukan klik kanan dan copy ini 2-3 kali agar lebih yakin lagi. Jika sudah benar-benar di copy, teman-teman bisa langsung close saja sketsa ondel-ondel ini dan kembali ke dokumen tadi ya teman-teman ya, atau dokumen yang berukuran 1080 x 1080 pixel. Oke. Jika sudah, teman-teman silakan klik kanan lalu paste di dokumen yang teman-teman buat. Nah, ini ada error ya teman-teman ya, jadi ukuran yang saya gunakan di dokumen ini berubah. Oke, nah. Oh enggak ya, ini karena gambarnya saja. Jadi di control bar-nya ini ada 768 x 768 pixel. Setelah teman-teman paste, nah gambar ini akan otomatis masuk ke layer 1 yang tadi sudah ada di awal dari kita membuat dokumen ya teman-teman. Jadi ini bukan buatan saya ya, melainkan memang ini default dari dokumen baru ya. Pasti akan ada satu layer baru. Setelah teman-teman paste atau tempel sketsanya tadi, teman-teman silakan lakukan penyesuaian ukuran agar sketsa ondel-ondel tersebut bisa sesuai dengan ukuran dokumennya ya. Jadi langsung berubah ke 1080 x 1080 pixel ini. Oke teman-teman, jika sudah ya, sudah tertempel atau sudah
tersalin dengan baik seperti ini, sebenarnya kita bisa lanjut lakukan pengaturan untuk sketsanya ini sedikit saja. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu dulu cara import kedua ya teman-teman. Cara import ini saya coba hapus dulu. Nah, cara import yang kedua ini sebenarnya sama mudahnya dan ada beberapa langkah yang sama juga dengan cara import yang sebelumnya ya. Bedanya teman-teman hanya perlu membuka dokumen di mana teman-teman menyimpan sketsa ondel-ondelnya tadi ya. Nah, seperti ini misalnya. Saya simpan di folder praktik ya. Oke. Teman-teman tinggal drag and drop saja. Klik, drag, kemudian drop seperti ini. Nah, yang terjadi, ya ini mulai sama dengan langkah file, kemudian import tadi ya teman-teman ya. Pasti akan ada window ini. Oke, ada window ini kita oke saja. Dan yang sama adalah gambar ondel-ondelnya atau sketsa ondel-ondel ini terbuka menjadi dokumen baru seperti ini. Ya, jadi mungkin saya langsung saja klik kanan juga ya teman-teman. Di sini saya seleksi, kemudian klik kanan dan copy. Kemudian saya close sketsa ondel-ondelnya. Ini sama ya seperti langkah yang sebelumnya atau cara yang sebelumnya. Lalu paste di sini. Nah, teman-teman silakan lakukan skala sesuai dengan ukuran kanvasnya. Nah, ini mirip dengan langkah yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, itu cara import yang berbeda ya teman-teman. Ada dua cara import yang berbeda tadi sudah saya infokan keduanya. Setelah itu kita siap untuk melakukan setting dari sketsa ondel-ondel ini. Kenapa perlu disetting? Pastinya kita akan kesulitan ketika sketsa ondel-ondel ini garisnya cukup tegas seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan timpah dengan outline atau outline. Ini tentunya akan menimpa dan agak sulit ya kita melihatnya. Sebenarnya itu aja ya teman-teman. Jadi kita perlu menipiskan dari sketsa ondel-ondel ini, menipiskan garisnya atau kita agak memudarkan gambarnya. Caranya teman-teman bisa pergi ke layers and object panel terlebih dahulu. Kita ganti dulu ya nama layersnya teman-teman ya. Karena di layer 1 ini atau yang sekarang ini menjadi sketsa ondel nama layernya, ini saya tidak akan memberikan atau menambahkan objek apapun lagi. Dan layer sketsa ondel ini juga akan ada di bagian bawah ya, selalu ada di bawah dari berbagai objek, sehingga saya perlu mengunci nantinya ya. Nah, sebelum dikunci kita ganti dulu opacity-nya dari layer ini ya. Saya menggantinya di layer ya teman-teman ya, bukan yang di image. Kenapa ya? Jadi kalau misalnya nanti tidak sengaja mungkin saya memasukkan atau menambahkan objek lain di layer ini, pastinya kalau misalnya layernya yang kita turunkan opacity, apapun objek yang ada di dalamnya itu otomatis akan sesuai dengan pengaturan yang ada di layernya. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini saya turunkan sampai di 20%. Ini saya masih bisa melihat dengan jelas juga garisnya, tapi garisnya tidak akan mengganggu proses saya membuat outline. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, setelah diganti opacity-nya, teman-teman bisa langsung dikunci saja layer sketsa ondelnya. Oke, ini siap lanjut ke langkah berikutnya ya teman-teman, yaitu adalah langkah tracing atau kita membuat garis outline dengan bantuan beberapa tools. Oke, jika sudah teman-teman silakan persiapkan tools-tools yang akan kita gunakan. Sebenarnya sudah ada ya di toolbox ya teman-teman ya. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan drawing tools, ada pen tools dan ada pencil tools, kemudian ada calligraphy tool ya. Sebenarnya calligraphy tool ini adalah alat yang baru kita akan gunakan di video kali ini. Tapi kita juga akan tetap, saya akan coba tetap menggunakan pen tool di awalan ya teman-teman ya, dan juga sedikit dengan pencil tool. Tapi spoiler terlebih dahulu ya teman-teman ya, bahwa pen tool ini sangat cocok untuk teman-teman yang menggunakan mouse ataupun touchpad. Jadi tidak menggunakan pen tablet seperti itu ya. Untuk teman-teman yang menggunakan pen tablet itu bisa menggunakan pencil tool dan calligraphy tool yang lebih mudah lagi ya teman-teman ya untuk penggunaan pen tablet. Oke, jadi teman-teman yang menggunakan mouse tetap bisa membuat ondel-ondel bahkan secara rapi ya, vectorize sekali. Jadi teman-teman bisa menggunakan pen tool seperti itu. Untuk teman-teman yang menggunakan pen tablet dan ingin gambar seperti menggunakan pen atau pensil ya di kegiatan menggambar secara tradisional dengan kertas dan pensil, itu
tetap bisa digunakan secara digital. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut. Bagaimana cara tracing atau membuat outline atau membuat outline dari sebuah gambar digital menggunakan Inkscape. Dan sekarang kita coba buat dulu layer barunya ya teman-teman. Kita akan buat layer baru. Di sini saya akan mulai dengan ondel-ondel yang laki-laki. Jadi saya perlu mengganti namanya menjadi outline laki-laki ya teman-teman ya. Atau outline laki, sepertinya laki-laki saja ya teman-teman ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat mungkin di dokumen contoh dari ondel-ondel yang sudah jadi ya seperti ini. Nah teman-teman bisa melihat bahwa layernya banyak sekali ya teman-teman ya. Sebenarnya yang akan kita buat pada video kali ini hanya beberapa layer saja, yaitu adalah layer outline ya, outline dari masing-masing ondel-ondelnya, dan juga layer color ya teman-teman ya. Outline ini berarti berisi semua outline yang ada di ondel-ondel tersebut, dan ada juga color. Di sini berarti semua warna yang ada di ondel-ondel tersebut masuk ke dalam layer ini. Oke, kita kembali ke dengan outline terlebih dahulu ya teman-teman ya. Stepnya kita membuat outline terlebih dahulu, baru membuat warna. Oke teman-teman, sekarang kita bisa gunakan dulu pen tool-nya ya teman-teman ya. Kita akan coba gunakan pen tool, atau teman-teman bisa aktifkannya dengan menekan tombol B ya. B itu adalah shortcut dari pen tool. Oke, teman-teman, di sini saya coba zooming dulu ya. Oke, di sini kita coba zooming seperti ini. Ya, ini biar lebih mudah aja ya teman-teman ya. Kita mulai dari telinga ya teman-teman. Dari telinga ini bisa kita coba ikuti garis atau sketsa ya dari bentuk telinga tersebut. Seperti ini. Caranya cukup mudah, teman-teman sudah mengetahui cara menggunakan pen tool, tentunya klik and drag saja seperti ini. Oke, wait. Oke, jika dirasa sudah cukup, silakan dilepas dragnya ya. Untuk penempatan notes atau kliknya, itu silakan teman-teman sesuaikan ya. Sesuaikan itu berarti teman-teman perlu melakukan penyesuaian ya, perlu melakukan pembiasaan dan adaptasi. Oke, jika sudah dirasa cukup, bentuk telinganya sudah cukup ya teman-teman, di sini bisa tekan tombol S. Nah, teman-teman bisa melihat nih, dari sini kok berwarna pink, sedangkan saya menginginkan sebenarnya warnanya hitam ya. Sebelum menggunakan pen tool, sebenarnya teman-teman bisa melakukan sedikit pengaturan terlebih dahulu. Coba kita aktifkan pen toolnya lagi ya teman-teman ya. Di sini sebelum kita mengatur warna yang ada di sebelah kanan atas ini ya teman-teman, ada fill dan stroke di atas ya. Coba kita lakukan penyesuaian atau pengaturan di bentuk dari garis yang akan dihasilkan oleh pen tool ini. Ya, teman-teman, saya menggunakan ellipse tool sehingga tadi kalau teman-teman lihat hasil garisnya ini itu di ujungnya lancip. Ya, di ujung-ujungnya lancip, tapi di isi garisnya itu seperti lebih tebal, atau kalau misalnya teman-teman lihat ini seperti kita menggoreskan pensil juga ya, jadi ada tipis tebalnya. Nah, karena kita menggunakan shape ellipse. Oke, silakan teman-teman aktifkan. Kemudian untuk warnanya, saya perlu ganti menjadi warna hitam. Jadi sebelum kita menggoreskan pen tool tadi ya teman-teman, kita aktifkan dulu warna yang kita inginkan. Ya, teman-teman bisa klik kiri aja di warna yang teman-teman inginkan sebagai outline-nya. Ya, untuk outline di pen tool, teman-teman cukup mengaktifkan fill tool, maaf ya teman-teman ya, fill-nya saja ya, stroke-nya tidak perlu ya teman-teman ya, stroke-nya tidak perlu, jadi cukup fill-nya saja. Ini pun menghasilkan garis berwarna hitam. Ya, kalau stroke-nya juga diaktifkan, nanti garis teman-teman ini akan double seperti itu ya teman-teman ya, terlihatnya. Nah, sekarang teman-teman bisa klik and drag, lalu mengikuti garis dari sketsa yang sudah saya sediakan ini. Dan silakan lakukan penyesuaian. Jadi handout ini membantu kita mengatur kelengkungan dari garis ya teman-teman ya, dari garis yang akan dihasilkan oleh pen tool. Jika dirasa sudah cukup, teman-teman silakan beralih tool dulu ke selector tool dengan menekan tombol S ya teman-teman ya. Kenapa nggak langsung ke kursornya aja, ke toolbox-nya saja kursornya bisa, tapi itu menurut saya itu membuang waktu. Jadi ketika kita bekerja menggunakan sebuah software grafis,
rasanya kita perlu menghafal atau kita perlu terbiasa dengan shortcut ya teman-teman ya, agar lebih mudah lagi. Oke, sebelum ke telinga yang satu lagi ya teman-teman ya, telinga kirinya ondel-ondel atau di telinga kanan ya kalau kita melihatnya. Sekarang coba saya membuat dulu yang telinga bagian dalamnya ya teman-teman ya, menggunakan pen tool lagi. Jadi teman-teman silakan kembali lagi ke pen tool ya. Jadi tadi fungsinya untuk kita pindah ke selector tool adalah untuk melihat hasilnya ya teman-teman ya, melihat hasilnya. Dan jika teman-teman ingin mengganti warna ya, coba kita ke selector tool ya. Ini teman-teman jangan langsung mengganti warnanya gitu ya, maksudnya nanti kita mau menggunakan pen tool di dalam, misalnya kita mau ganti warnanya, lalu kita langsung ganti. Ini jangan sampai terseleksi dulu ya teman-teman ya untuk mengganti warna. Pastikan tidak ada objek yang terseleksi dahulu, karena kita mau mengganti warna ini untuk penggunaan tools yang lain. Mungkin nanti saya akan coba praktikkan ya. Oke, kita lanjut dulu ke pen tool ya teman-teman ya. Pen tool di sini saya akan menggunakan hal yang sama, yaitu click and drag seperti ini ya. Nah, yang berbeda di area kuping ini ada bagian yang lancipnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa membuat dengan 2 garis yang berbeda atau 1 garis, tapi kita membuat notes yang berbeda. Kalau biasanya click and drag ini menghasilkan 2 handle, nah seperti ini ya. Kita perlu membuat garis yang lancip di sini ya teman-teman ya, atau sudut yang lancip ya di sini. Nah, caranya cukup mudah sebenarnya teman-teman. Tadi click and drag ini jangan langsung dilepas seperti biasanya, tapi teman-teman silakan tekan tombol shift lalu ditahan sambil teman-teman mengarahkan salah satu handle-nya, sehingga kita bisa membuat garis atau sudut yang lancip. Oke teman-teman. Jadi tekan tombol S untuk melihat hasil. Oke teman-teman ya, seperti ini. Lalu mungkin ada teman-teman yang merasa kok punya saya garisnya ketebalan atau terlalu tipis. Teman-teman perhatikan di samping ellipse ya, di samping shape ini ada scale. Teman-teman perlu mengganti atau melakukan pengaturan terlebih dahulu di scale-nya ya. Saya menggunakan 0,20. Ya, ini sudah cukup menurut saya ya. Oke, selanjutnya kita bisa duplikasi teman-temannya. Kita kembali ke selector tool. Ya, kita seleksi kedua objek ini ya, 2 garis ini. Kita seleksi, kemudian kita duplikasi. Teman-teman tentunya masih ingat cara menduplikasi, teman-teman bisa ke control toolbar di atas ya. Oke, atau command bar, maaf ya, di command bar di sini ada duplicate, atau teman-teman menggunakan shortcut Ctrl D ya. Oke, setelah itu teman-teman silakan pindahkan telinganya ke arah yang berseberangan dan tekan tombol H. Ini untuk mengaktifkan flip ya teman-teman ya, flip secara horizontal. Ya, jadi kalau kita tekan tombol H, dia otomatis akan melakukan pencerminan atau flip. Kita geser ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lanjutkan tracingnya atau jiplaknya ke bagian lain menggunakan pen tool juga. Di sini saya coba masih menggunakan pen tool. Ya, saya belum melanjutkan menggunakan tools yang lain, teman ya. Jadi saya masih menggunakan pen tool untuk melanjutkan atau untuk men-tracing bagian wajahnya. Ya, untuk teman-teman yang menggunakan pen tablet pun sebenarnya bisa mengkombinasi juga ya, tetap menggunakan cara yang mungkin serupa dengan saya, mengkombinasikan pen tool, pensil tool, dan juga kaligrafi tool ya. Karena mungkin di beberapa bagian bentuk itu lebih baik atau lebih nyaman menggunakan pen tool, dan beberapa bagian objek lainnya itu lebih nyaman menggunakan kaligrafi tool dan yang lain-lain. Oke, teman-teman, kita coba aktifkan lagi pen toolnya. Di sini saya coba klik and drag seperti biasa ya teman-teman ya. Saya coba buat klik and drag seperti ini, dan ketika sudah bertemu dengan objek-objek yang atau garis-garisnya nih ya teman-teman ya, garis objeknya ini akan saling bertemu garisnya ya. Jadi teman-teman usahakan setiap garis yang bertemu itu jangan sampai bocor ya teman-teman, atau ada celah di antara garis itu, karena nantinya pada saat proses pewarnaan ini tentunya akan sedikit mengalami masalah. Oke, jika nih tiba-tiba kok seperti ini ya teman-teman, kembali saja ke pen toolnya, kemudian teman-teman silakan aktifkan 0,2. Nah seperti ini. Jadi karena sempat terganti saja ya, karena terseleksi.
Oke, jika sudah, teman-teman bisa kembali ke zoom toolnya ya. Di sini saya coba zoom out. Ya, seperti ini ya teman-teman ya, untuk wajah dan telinganya sudah jadi. Untuk objek lainnya seperti alis, mata, jambang, kumis, dan lain-lainnya, saya akan menggunakan kaligrafi tool nantinya teman-teman. Tapi sebelum ke kaligrafi tool, saya akan mengulas kembali penggunaan pensil tool kali ini untuk membuat atau melanjutkan beberapa objek dari ondel-ondel ini ya. Mungkin salah satu aja ya teman-teman ya. Saya coba untuk membuat jambangnya nanti. Tapi sebelumnya teman-teman bisa melihat pengaturan yang saya gunakan di control toolbar di atas ini ya teman-teman ya. Saya melakukan pengaturan di smoothing, kemudian saya rubah capsnya menjadi zero wave. Ya, ini ada beberapa pilihan. Zero wave ini berarti capsnya, ujung garisnya itu akan tipis sekali ya teman-teman ya, seperti lancip. Bahkan ya untuk min dan max ini adalah berkaitan dengan minimal ketebalan dan maksimal dari ketebalan garis yang akan dihasilkan menggunakan pensil tool ya teman-teman. Cara penggunaannya masih sama ya seperti di video sebelumnya, kita hanya perlu menggoreskan saja di kanvas ya, kita ikuti garis sketsanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dibuat lebih baik juga itu lebih bagus ya teman-teman. Oke. Jika sudah ya, ini saya cukup puas sih sebenarnya teman-teman. Coba sekali lagi ya, saya tarik garisnya. Lebih baik yang sebelumnya sepertinya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa lakukan duplikasi ya, karena saya sudah cukup puas dengan bentuk garis di objek jambangnya ini. Kita coba pindahkan dan kita flip dengan tekan tombol H. Oke, jika sudah di posisi yang sesuai, kita bisa lanjutkan tracing ke objek lainnya. Ya, kali ini saya akan menggunakan kaligrafi tool ya. Sepertinya saya akan menggunakan kaligrafi tool untuk hampir semua objek ya. Kita selesaikan tracingnya menggunakan kaligrafi tool teman-teman ya. Saya contohkan sedikit terlebih dahulu ya. Setelah itu saya akan coba speed painting ya teman-teman agar videonya tidak terlalu panjang. Saya aktifkan kaligrafi tool, silakan tekan tombol C atau arahkan kursornya ke kaligrafi tool di toolbox ya teman-teman ya, di bawah pencil tools. Oke, jika sudah teman-teman bisa melihat di sini sebenarnya untuk kaligrafi tool ini mirip seperti brush tool mungkin ya di beberapa drawing apps. Ya, teman-teman juga bisa memilih mode-mode atau bentuk-bentuk garis yang dihasilkan dari kaligrafi tool. Ya, teman-teman bisa memilih dip pen, marker, brush dan yang lain-lainnya ya. Kalau saya biasa menggunakan marker, tapi saya modifikasi lagi dengan mengaktifkan pen pressure ya teman-teman ya, karena saya menggunakan pen tablet ya. Loh, kok ini kembali lagi ke no preset? Nah, ini karena sebenarnya sudah ada modifikasi ya dari pengaturan sehingga dia otomatis seperti tidak menggunakan presetnya lagi. Gitu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Kemudian untuk wave-nya ya, kenapa saya tadi coba ke marker dulu sebelumnya, mohon maaf teman-teman. Untuk kembali ke marker, kenapa saya menggunakan marker? Itu karena saya ingin menghasilkan garis yang seperti menggunakan marker, tapi tetap ada tipis tebalnya ya, sehingga saya aktifkan pen pressure-nya ya, karena kalau default dari preset marker ini tidak menggunakan pressure inputnya ya, tidak digunakan ya pressure pen-nya. Nah untuk wave-nya ini saya gunakan di 4 poin saja cukup. Untuk yang lain-lainnya ini biarkan seperti ini saja ya teman-teman ya. Itu adalah defaultnya marker ya teman-teman. Saya hanya melakukan modifikasi dari pen pressure-nya saja. Jika sudah sama dengan menggunakan pensil tool, sebenarnya ini hanya perlu menggoreskan saja kuasnya ya teman-teman di kanvasnya. Ya, jadi seperti ini kurang lebih hasilnya ya. Saya ulangi ya teman-teman ya. Oke, kita ikuti garis dari sketsanya teman-teman. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada ketebalan dan tipis garis itu berbeda ya teman-teman ya. Ada tipis tebalnya. Ketika saya menggunakan tekanan yang ringan, maka hasil garisnya akan menghasilkan garis yang tipis. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Untuk melihat hasilnya lebih jelas lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lakukan duplikasi. Ya, karena ini masih dengan objek yang simetrikal ya teman-teman ya.
antara kiri dan kanan itu mirip, hanya bercermin saja ya. Jadi kita perlu membuat satu objek saja cukup, kemudian kita duplikasi dan kita flip seperti itu. Oke teman-teman ya, jika sudah ya, kita bisa duplikasi dan kita pindahkan seperti ini, lalu kita flip ya dengan tekan tombol H. Oke, jika sudah kita bisa lanjut ke objek-objek lainnya. Kali ini saya akan mempercepat videonya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sudah jadi ya untuk outline-nya, outline ondel-ondel laki-lakinya. Ya teman-teman bisa melihat cukup banyak pad atau garis yang dihasilkan dari tracing tadi ya teman-teman. Kita perlu tutup dulu seperti ini ya, kita hidden dulu. Nah kemudian teman-teman kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu coloring. Nah sebelum ke coloring mungkin teman-teman jika ingin menyelesaikan dengan ondel-ondel perempuan ya, ini juga teman-teman bisa duplikasi dari outline laki-laki saja ya teman-teman. Lalu lakukan modifikasi garis-garisnya menyesuaikan dengan sketsa yang perempuan. Itu saja teman-teman ya. Jadi saya cukup mempraktikkan di outline sampai color laki-laki. Untuk melanjutkan tahap pewarnaan, teman-teman, ini ada beberapa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman membuat layer baru ya. Di sini teman-teman silakan ganti namanya menjadi color laki-laki ya. Kemudian ini kita delete angka 1-nya. Dan kemudian teman-teman silakan pindahkan ke bawah outline ya untuk layer colornya. Ya mungkin saya ingin ganti warnanya biar berbeda sedikit ya teman-teman ya, ke warna ini mungkin yang agak terang. Nah oke teman-teman, jika sudah memiliki layer baru dengan nama color laki-laki, ini bisa kita isi dengan pewarnaan untuk ondel laki-laki, untuk ondel-ondel laki-lakinya, mohon maaf ya teman-teman ya. Kemudian caranya itu cukup mudah, kita perlu menggunakan satu tool aja yaitu adalah Paint Bucket Tool. Nah teman-teman bisa cari di toolbox itu, ada di bawah dropper tool ya teman-teman, atau tekan tombol U di keyboardnya, yaitu adalah shortcut untuk mengakses Paint Bucket Tool ya, shortcutnya U. Tapi sebelum kita memberikan warna, ini caranya sebenarnya tinggal klik-klik aja ya teman-teman ya, pilih warna lalu klik. Nah untuk mewarnainya kita perlu menyembunyikan terlebih dahulu layer sketsanya. Kita sembunyikan seperti ini ya, itu wajib ya teman-teman ya. Jika teman-teman tidak melakukan hal yang sama dengan saya lakukan, tentunya nanti akan ada perbedaan. Teman-teman bisa mendapati hal apa sih yang berbeda gitu ya. Coba ya teman-teman silakan kalau tidak disembunyikan ya. Kembali ke color laki-laki ya, di sini ke layer laki-laki kita perlu highlight. Ini tandanya kita akan bekerja di layer color laki-laki. Tapi untuk outline-nya ya sebelumnya ya, mohon maaf teman-teman. Untuk layer outline saya kunci juga ya agar tidak terganggu atau tidak terpengaruh ya. Nanti tidak tergeser-geser garisnya ya. Jadi saya coba zoom in dulu. Ya, zoom in ini diperlukan ya teman-teman ya untuk mewarnai di Inkscape menggunakan Paint Bucket Tool karena dia bekerja dengan pixel. Jadi ketika teman-teman tidak cukup zoom in, ini akan menghasilkan warna yang kurang penuh ya, atau ada sisa warna putih-putihnya. Nanti mungkin bisa terlihat ya teman-teman jika kurang zoom in di yang saya lakukan. Ketika sudah di zoom in seperti ini, coba kita pastikan lagi ya, kita bekerja di color laki-laki, di layer color laki-laki ini. Kemudian kita kembali ke Paint Bucket Tool. Nah, teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu untuk warna yang sedang aktif saat ini adalah warna hitam. Karena terakhir kita membuat outline dengan warna hitam. Ya, untuk ondel laki-laki, ini kulitnya kan merah ya teman-teman ya. Jadi saya coba gunakan warna merahnya itu yang C83737 di palette warnanya ya.
Oke, jadi merahnya ini tidak terlalu merah yang di sini ya teman-teman ya, tapi yang sedikit ada kontrasnya dengan warna hitam, sehingga outline kita masih terlihat. Nah, untuk menggunakannya cukup klik saja di bagian mana kita ingin mewarnai, teman-teman. Nah oke. Ini dia yang saya maksud ya. Teman-teman, ketika saya memberikan warna di telinga, ya, itu ada celah putih ya, atau garis ada sedikit sisa putih. Ini yang saya bilang ya tadi. Kita langsung saja coba zoom in lagi di area telinga, tapi area telinga yang ingin diwarnai ini masih masuk ke area zoom in-nya ya. Jadi jangan sampai terpotong seperti ini maksudnya saya. Oke, sebentar, menggunakan zoom in. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan terpotong seperti ini ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman menzoom in, tapi area yang ingin diwarnainya masih masuk ke dalam zoom in-nya. Oke, atau di area screen-nya ya, masih terlihat. Oke, teman-teman, ketika sudah zoom in seperti ini, teman-teman kembali lagi ke Paint Bucket Tool, dan teman-teman coba klik lagi ya. Oke. Jika teman-teman bandingkan dengan celah putih sebelum kita zoom in tadi, ini lebih kecil sebenarnya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa coba zoom in lagi, lebih dekat lagi misalnya ya. Atau teman-teman bisa coba lakukan satu lagi ini ya. Coba kita, oh ini masih bisa ya teman-teman ya. Ketika saya zoom in lagi dan agak sedikit terpotong, ternyata ini sudah case close ya. Tapi kalau ketika tadi teman-teman zoom in lagi tapi masih ada celah putih lagi, coba teman-teman naikkan angka di grow-nya ini, entah itu 1 atau 1,5 pixel ya, silakan. Itu saja. Nah, untuk telinga yang sebelahnya lagi ya teman-teman ya, ini silakan diklik juga. Nah, ini terlihat ya teman-teman ya, ada celah putih karena kurang zoom in ya. Kita zoom in lagi. Ini terlalu zoom in ya teman-teman ya, sehingga garisnya tidak terlihat. Coba kita zoom out sedikit. Oke, kita kembali ke Paint Bucket lalu klik saja. Nah, ini udah cukup ya teman-teman ya, celahnya sedikit saja, tapi kalau memang dibutuhkan lagi, kita zoom in lagi. Kita klik lagi di sini. Nah, ini sudah terlihat cukup penuh ya teman-teman. Nah, sudah, jangan lupa ini ada hidungnya teman-teman. Ini hidungnya juga perlu kita berikan warna ya. Kembali ke Paint Bucket Tool. Oke, jika teman-teman tadi melihat saya cukup cepat peralihan toolsnya, itu karena saya menggunakan shortcut ya teman-teman ya. Jadi sangat membantu sekali. Oke, teman-teman, saya coba berganti warna dulu ke putih. Tapi sebaiknya ya teman-teman, sebelum kita mengganti warna putih, ini jangan langsung kita klik warna putihnya ya, karena saat kita mengaktifkan warna putih dan ini masih aktif menggunakan Paint Bucket Tool, ini sebenarnya adalah salah satu objek ini masih terseleksi teman-teman, yaitu adalah telinga yang sebelah sini nih ya. Untuk memastikannya teman-teman silakan tekan tombol S ya. Oke. Nah, hidung, sorry ya, yang terakhir kita warnai hidung ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah, berarti ketika tadi ini teman-teman tidak coba unselect terlebih dahulu, ketika teman-teman langsung ganti warna putih, pasti ini pasti hidungnya akan terganti warnanya menjadi warna putih. Jadi untuk mengganti warna, usahakan kita unseleksi dulu ya teman-teman ya, atau tidak menyeleksi dulu objek manapun. Jadi teman-teman bisa klik di area putih kanvas atau di area manapun yang tidak ada objeknya. Ya, sehingga tidak ada yang terseleksi. Teman-teman bisa lihat di layers and object panelnya ya. Kalau tadi itu yang hidungnya ini terseleksi teman-teman, jadi ada warna highlight birunya seperti ini. Oke ya, jadi silakan klik di area yang tidak ada objeknya. Oke, kita bisa ganti ke warna putih. Kenapa putih teman-teman? Ini untuk mengganti warna matanya ya. Nah, teman-teman kembali ke Paint Bucket Tool, teman-teman bisa lihat nih di icon embernya ya, cat yang ada di embernya itu warnanya putih ya, di atas pun warnanya putih. Berarti ini sudah siap untuk kita beri warna. Nah, ini tidak terlihat ya teman-temannya, tidak terlihat ada perbedaan karena memang kanvasnya juga putih. Tapi kalau teman-teman nanti membuat background berwarna, ini akan terlihat jika teman-teman tidak menuangkan cat putih atau warna putih di matanya, ini matanya akan bolong ya, atau transparan ya, akan tembus ke backgroundnya. Nah, jika sudah, kita akan memberikan warna selanjutnya ya, objek-objek selanjutnya. Ya, ini silakan teman-teman lakukan seperti yang tadi saya lakukan di warna wajahnya. Ya, ini saya akan lakukan speed painting lagi, teman-teman. Mohon maaf ya, agar videonya tidak terlalu panjang.
tahap coloringnya sudah jadi teman-teman. Untuk cara-caranya sebenarnya teman-teman bisa gunakan juga cara yang serupa untuk membuat atau menyelesaikan ondel-ondel yang perempuan. Hanya perbedaannya adalah di warna ya teman-teman. Sebenarnya untuk ondel-ondel perempuan itu kulitnya putih ya. Dan silakan teman-teman jika ingin membuat warnanya lebih bervolume lagi dengan menambahkan shadow dan highlight, silakan. Mungkin saya di lain kesempatan ya teman-teman menjelaskannya karena videonya juga sudah cukup panjang hari ini atau di kali ini ya. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.